Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil mubin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kamu merasa takut terhadap generasi yang kamu tinggalkan. Hendaklah kamu merasa khawatir kepada mereka. Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah kepada mereka pesan-pesan yang terbaik. Di dalam rumah tangga, yang menjadi murabbi adalah orang tua. Bagaimana menjadi murabbi yang ideal yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebelum kita masuk kepada pokok persoalan, kita akan jelaskan lebih dahulu apa yang dimaksud dengan murabbi. Murabbi bisa diartikan orang yang mengatur, mendidik, membimbing, mengarahkan. Dalam rumah tangga, setiap rumah tangga pasti ada memiliki anak, generasi. Bahwasanya generasi itu sangat diharapkan ke depan untuk menjadi pelangsung kehidupan di dalam rumah tangga. Begitu juga dalam beragama. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam mengharapkan kehadiran generasi pada saat usia tua renta? Allah belum juga memberikan anak. Sehingga Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Ya Rabb, kasih aku anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Lalu dia diberikan kabar gembira, anak yang penuh dengan lemah lembut. Doa Ibrahim diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bagaimana menjadi murabbi yang ideal yang dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita ingin mencontoh Rasulullah. Yang pertama adalah bahwasanya ketika anak itu mulai besar, maka berikanlah bimbingan. Sesungguhnya bimbingan itu sejak anak masih kecil. Bahkan begitu dia lahir, sebagaimana dijelaskan pada waktu yang lalu, dia didoakan, bukan diazankan dan diqomatkan. Fungsi azan dan qomat bukan untuk menyambut anak baru lahir, tetapi fungsi azan untuk memanggil orang sholat. Atau dikatakan pula azan itu ketika masuknya waktu, maka azan dikumandangkan untuk mengundang orang segera ke masjid untuk mengerjakan ibadah sholat berjamaah. Kemudian didoakan, lihat nanti di surah Ali Imran ayat 36. Di situ dia bukan ada kalimat, di situ bukan kalimat azan, tapi di kalimat itu adalah kalimat doa. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran yang disebutkan tadi. Di situ ketika Maryam lahir, dia didoakan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pernyataan itu, falamma wada'atha qala rabbi inni wada'tuha untha. Ketika ia mengandung anaknya,
Dan ia sungguhnya berkata, Rabbi inni wada'tu untha, sungguhnya aku memiliki anak wanita. Wallahu a'lamu bima wada'at, Allah mengetahui tentang itu. Walaysa dzakaru kal untha, tidak pernah sama laki-laki dengan perempuan. Wa inni sammaituha Maryam, sungguhnya aku beri namanya Maryam. Wa inni u'idzuha bika, dan sungguhnya aku memperlindungkan engkau. Ini artinya apa? Bahwasanya anak baru lahir itu didoakan, bukan diazankan atau diiqamatkan. Untuk inilah yang pendidikan utama sesungguhnya. Yang kedua adalah ketika ibunya memakaikan pakaian, menanggalkan pakaian, bacakanlah basmalah dan hamdalah. Ini pendidikan paling utama, ini paling dasar. Ketika dia mulai bisa berbicara, orang tua ajarlah anak itu. Sebelumnya ketika usia 7 hari dia diakikahkan. Untuk itu bukan menabalkan nama. Kebanyakan di masyarakat kita anak baru lahir disebut tabal ketika usia 7 hari. Pertanyaannya, apa akikah itu? Al-aqiqatu dzabihatul lati tudbahu lil maulud, dinyatakan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Nailul Autar babul aqiqah. Akikah ialah menyembelih hewan yang disembelih karena kelahiran anak. Untuk itu akikah itu adalah pada anak usia 7 hari. Kalau sesudah dewasa tidak ada akikah lagi. Ada hadis Rasulullah SAW pada kitab Sunanul Kubra Al-Baihaqi di jilid 9 babul aqiqah, di situ dikatakan aqan nabiyyu an nafsi ba'da nubuwah. Nabi pernah mengakikahkan dirinya sendiri setelah diangkat jadi nabi. Hadis itu mungkar karena di dalam sanad hadis itu ada bernama Abdullah bin Muharrar, dia yang mungkar periwayatannya. Maka hadis akikah sesudah dewasa tidak ada. Akikah itu paling utama adalah pada usia anak 7 hari. Setelah diakikahkan, kemudian letakkan di langit-langit anak, yaitu madu. Seraya membaca doa, barakallahu lak, semoga Allah memberikan rahmat kepada engkau. Dilanjutkan seperti yang dikatakan tadi, memakai pakaian, menanggalkan pakaian, hendaklah anak itu dibacakan basmalah ketika memakaikannya, kemudian ketika menanggalkannya bacakan hamdalah. Ini pendidikan utama. Begitu dia besar, begitu dia pandai berbicara, ajarkan bahasa-bahasa santun kepada anak. Nama-nama Allah perkenalkan kepada anak. Maka anak itu akan menjadi kelak anak yang soleh. Sebagaimana banyak orang berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalimat ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74. Ya Rabbana hablana min azwajina, berikan aku pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, anak cucu kami, qurrata a'yun, menyenangkan hati kami, waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami pemimpin di tengah-tengah orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, dalam hal ini banyak orang tua untuk ekstra memberikan pendidikan, apalagi pada saat sekarang ini dengan adanya globalisasi informasi yang tidak terbendungkan bagaikan air bah yang menyerang. Maka pandai-pandailah terhadap anak-anak, berikan bimbingan. Rasul katakan, ma min mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani ayunassirani ayumajisani. Setiap bayi mana saja lahir dalam keadaan bersih, orang tuanya nanti mengarahkan, mendidiknya, anak ini menjadi Yahudi
Nasrani, atau Majusi penyembah api. Binalah anak. Anak yang soleh tidak terlahir dari keluarga yang tidak soleh. Anak yang soleh, anak yang solehah akan terlahir dari keluarga yang solehah. Anak yang baik, anak yang berakhlak, anak yang rajin beribadah, itu terlahir dari orang tua yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikan penjelasan akidah yang benar kepada anak. Jangan akidah yang salah. Jangan ajarkan anak-anak dengan hal-hal yang bisa merusakkan akidahnya. Ini semua tugas orang tua. Maka endingnya, akhirnya, apa yang diharapkan, apa yang dinyatakan Rasulullah, idza matal insan inqata amaluh illa min thalathin. Bila mati manusia, putus amalnya kecuali 3 hal, yakni sadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Pasti harapan itu ada dalam diri kita, bukan hanya dalam bentuk bicara, dalam bentuk usaha. Apa usaha? Ketika dia sudah memasuki pendidikan formal, masukkan anak ke dalam pendidikan bernuansa Islam. Masukkan nuansa Islam. Hari ini orang tua akan memasukkan anak ke pendidikan nuansa Islam jika anak itu dianggap lasak, tidak bisa diatur, atau lainnya. Seakan-akan pendidikan Islam itu tempat orang-orang yang tidak benar. Seperti itu. Apalagi anak ketika usia sudah SD, akan menamatkan dari SD, orang tua berkata karena tidak bisa diatur, karena agak sukar diatur si anak, maka orang tua berkata, kamu kalau tetap begini, maka akan saya masukkan pesantren. Seakan-akan pondok pesantren panti rehabilitasi. Kalau ingin masukkan anak ke pesantren, bukan karena kenakalannya, bukan karena lasaknya, bukan karena susah diatur, tapi karena memahamkan agama kepadanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika ada kekurangan, mohon ampun kepada Allah. Kurang sistematika, pada kita semua mohon dimaafkan. Akhirul kalam, nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.